Foto dulu. Foto dulu yang benar. Selanjutnya, keuntungan memiliki efek membeli. Gak apa-apa. Habis ini gue mau ke house ambil itu. Hai, kembali lagi di YouTube channel IOFAST. Di video sebelumnya sudah dibahas 4 jenis reksadana tidak konvensional. Kali ini bersama saya Nada, kita akan bahas mengenai obligasi. Tapi sebelum itu, subscribe dulu yuk YouTube channel IOFAST dan juga klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar kamu nggak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Sehingga bisa dikatakan obligasi adalah surat berharga yang diterbitkan sebagai tanda utang kepada pemegang obligasi atau pemodal. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan resiko yang relatif lebih rendah juga dibandingkan dengan saham. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai instrumen efek bersifat utang jenis konvensional. Selain itu, terdapat efek bersifat utang jenis syariah, yaitu sukuk. Di Indonesia, obligasi diterbitkan oleh 3 instansi. Yang pertama oleh pemerintah pusat. Dikutip dalam Sikapi Uangmu.ojk, obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap seri FR Fixed Rate, obligasi dengan kupon variabel seri VR Variable Rate, dan obligasi dengan prinsip syariah atau sukuk negara. Berikutnya oleh korporasi atau perusahaan BUMN dan swasta. Dan yang terakhir oleh pemerintah daerah. Untuk di Indonesia sendiri belum ada obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah hingga saat ini. Selanjutnya, keuntungan membeli efek bersifat utang. Mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya, tingkat kupon atau fee atau nisbah berada di atas bunga Bank Indonesia atau BI rate. Memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder memiliki resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan saham lebih berfluktuatif dibandingkan harga efek bersifat utang. Pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai instrumen yang bebas resiko. Dan yang terakhir, banyak pilihan seri efek bersifat utang yang dapat dipilih oleh investor di pasar sekunder. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai obligasi. Jadi gimana? Kamu sudah paham belum? Kalau kamu masih kepo tentang keuangan dan investasi, di part selanjutnya akan dibahas topik keuangan dan investasi lainnya. So, stay tune terus ya. See you in the next video. Ayo Fast, ayo investasi. Bye-bye!